Ya, apa kabar? Sudah lama saya tidak on cam. Terakhir kita ada kegiatan di Gelora Bandung Lautan Api ya, yang latihan khusus. Lalu belum ada kegiatan lain, tapi tentunya kondisi sepak bola kita pada mungkin beberapa hari terakhir bisa dibilang sangat-sangat kelabu. Ketika kejadian di Malang, di Stadion Kanjuruhan Malang, jujur di PRFM tentunya kita bahas ya pertandingan karena teman-teman di PRFM menyaksikan laga seru antara Arema FC dan juga Persebaya Surabaya yang dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Namun ketika kita sudah mungkin membahas seputar pertandingan dari segi permainan, kita dikagetkan dengan adanya informasi berkaitan dengan kondisi pasca pertandingan yang kabarnya terjadi insiden. Pukul 4 Indonesia Barat kita temukan berita adanya korban, bahkan ratusan korban. Informasi terakhir ada 400-an korban ya total, dari yang meninggal dunia hingga luka ringan dan juga luka berat yang diterima oleh tim redaksi PRFM. Tentunya beberapa, bahkan FIFA ini jadi sorotan dunia tentunya ya. Bahkan terakhir sekarang hari apa, Det? Hari Rabu ya, Rabu tanggal 5 Oktober. Tadi pagi kami mendapatkan video juga, mendapatkan foto respon dari supporter Bayern Munich ya di Jerman, yang istilahnya ya karena beredar video ya, mungkin teman-teman sudah tahu juga terkait pola pengamanan yang kabarnya menjadi salah satu tindakan dari pengamanan yang membuat supporter Aremania banyak yang menjadi korban. Nah, tentunya tim PRFM langsung mencoba untuk pengen tahu sebenarnya seperti apa sih SOP yang biasa dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Dan kali ini saya mendapatkan ini ya, saya coba searching dan akhirnya menemukan ini video ya, video YouTube. Nanti kita nonton bareng-bareng seputar Technical Wall Game ya, Technical Wall Game atau TWG, pertandingan sepak bola ini dari Humas Polrestabes Bandung. Nanti kita coba lihat seperti apa sih biasanya pihak keamanan melakukan persiapan jelang laga besar ya. Tapi kalau di sini laganya Persib Bandung kontra Borneo FC. Nah, kita coba tonton ya bareng-bareng ya. Ya. Rekan-rekan semuanya, ya. Terima kasih. Ini merupakan tactical wall game aplikatif GTWG pertandingan Persib Bandung versus Borneo FC di GBLA 20 Mei 2017. Jadi kurang lebih 5 tahun yang lalu. Ini dilakukan oleh Kapolrestabes Bandung ya. Saat itu dipimpin oleh Kombes Pol Hendro Pandowo yang sekarang beliau itu sudah bertugas di Polda Metro Jaya sebagai Wakapolda dan pangkatnya Brigjen ya, Brigadir Jenderal Polisi. Nah, kita akan coba tonton. Atas kehadirannya, siang hari ini kita akan melaksanakan pengamanan pertandingan Persib melawan Borneo. Kemudian kami sampaikan, dalam setiap pengamanan tentunya ada prediksi-prediksi dan potensi ancaman yang akan muncul. Nah, jadi dalam video ini Pak Hendro ya sudah menyampaikan dalam TWG biasanya ada sejumlah persiapan yang dilakukan karena kan biasanya tadi ya kita harapannya kan aman-aman saja, tapi kan tentunya ada beberapa hal yang patut diwaspadai, yang kericuan dan sebagainya. Jadi memang ini menjelaskan tentang hal-hal yang biasanya dilakukan oleh petugas kepolisian. Apalagi seperti bulan seperti ini, masa yang ribuan, maka potensi yang jelas adalah terjadinya keributan, terjadinya kerusuhan, terjadinya tindakan anarkis. Untuk itu tentunya Polres Bandung harus menyusun suatu rencana pengamanan. Yang tugas pokoknya tentunya melaksanakan langkah-langkah preventif dan preventif, didukung oleh fungsi intelijen
dan melakukan penegakan hukum jika terjadi suatu tindak pidana. Jadi dalam di sini kan sudah dijelaskan ya. Jadi artinya ada beberapa langkah preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu, dan kabarnya nanti ada beberapa tindakan tegas juga bila mana kedapatan melakukan hal-hal yang memicu insiden atau kericuhan. Nah, dalam Renpam bola kali ini sudah terusan Renpam, tetapi perlu kita jabarkan. Kenapa dijabarkan? Agar semua paham yang terlibat dalam pengamanan ini, dari pimpinan yang terlibat, pimpinan pasukan yang terlibat dalam BKO pengamanan, sampai dengan prajurit yang melaksanakan pengamanan. Untuk itu setelah Renpam jadi, maka kita di dalam setiap pengamanan harus melakukan tactical walking yang bertujuan untuk membuat jelas rencana pengamanan yang telah kita buat, membuat gamblang, membuat mengerti dari semua pasukan yang terlibat di dalam pengamanan, di mana anggota itu bertugas, bagaimana cara bertindaknya, di mana perlengkapan, peralatan, mobil-mobil taktis ditaruh, bagaimana ATJK, dan bagaimana kodanya. Setiap kapal objek harus mampu menguasai bagaimana rencana pengamanan, bagaimana pola pengamanan, harus mampu menjelaskan kepada semua pasukan, semua pimpinan, semua anggota yang terlibat dengan pengamanan. Itulah awal mukanya. Untuk itu kita pada siang hari ini akan melaksanakan tactical walking pengamanan pertandingan sepak bola ISL 2017 antara Persib dan Puri. Ya. Jadi tadi dijelaskan juga oleh Pak Hendro kenapa dilakukan TWG ini mungkin menjadi salah satu hal yang dilakukan agar jajaran perwira gitu kan, para istilahnya biasanya kalau di Polrestabes itu kan ya Kapolrestabes sebelumnya ada Kabag Ops, ada Kasat Lantas, PJU lah ya, pejabat utamanya. Ini bisa menjelaskan juga ke bawahannya, ke prajurit-prajuritnya, ke anggotanya gitu kan, ketika terjadi hal ini, langkah yang dilakukan adalah ini. Jadi jangan sampai hal misalkan tuh kita nggak boleh nih melakukan tindakan represif langsung misalkan tuh. Jadi ada tahapan-tahapannya seperti itu. Kita nonton lagi ya. Kapal yang baru kita berikan kepada Pak Febri. Kapal objeknya adalah Pak Mahmud. Ya, kemarin kapal BCS. Tapi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Mahmud bahwa selama mendampingi saya BCS kapal semua bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Mahmud. Ya. Kemudian kita menuju ke ring 1. Ring 1 dibagi menjadi 4 subring, 1A, 1B, 1C, 1D. Kita mulai dari ring 1A. Ring 1A kapamnya adalah Kasih Propam AKP Zainal. AKP Zainal. Ya, kan maju. Pak Dadan membawai 2 propus 4 sabara. Oke, kalau tempatnya Bapak mengamankan podium ini. Ya, mengamankan CP-nya semua dari ring 1 sampai 4 CP-nya sama. Mengamankan seluruh rangkaian kegiatan dari mulai pertandingan, mulai bebotoh menuju ke stadion GBLA sampai dengan bebotoh meninggalkan stadion GBLA, semua kita harapkan berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian ring 1B, ring 1B saudara, kapal ringnya Wakasabara. Ya. Ya, sini Pak. Ya. Kemudian Pak Uun membawai 1 SSK Dalmas dari Polda. Siapa? Ini Pak Polres. Oke, dari ya kalau saya dari Polda ada dari Polda. Mana? Tidak masalah. Ya, jadi tidak harus turut Pak. Dari Polda. Oke, kemudian dari Polres Pak Rahmat. Ya, sini. Jadi Pak Uun dan 2 ekor K9. Ya, nanti dari Polda. Ya, Pak Uun membawai Pak Ubara. Jelas. Ya, Pak Uun ini baru nih. Sebelumnya Pak Antapri ya, kampus Antapri ya. Pak Uun membawai Pak Ubara dan Pak Rahmat. JP-nya tidak berubah. Setiap mau pertandingan, penonton sudah masuk, kemudian pasukan masuk. Seperti kemarin, kemudian tameng Faber tegak, beri hormat kepada supporter. Ya, baru kita istirahat. Jelas Pak ya, bergantian. Cara masuk dan cara keluarnya tidak boleh seperti bukan pasukan. Semua gerakan pasukan. Masuk dan keluarnya. Jelas Pak ya CP-nya ya? Ya. Kemudian 1C.
Ruang ganti penonton. Ruang ganti penonton AKP Agus Rudiarto. Siap. Ya, sini. Sini bagus. Pak Agus membawai 1C. 4 personel terbuka dari Sabara, 2 personel tetap berindah. Intel mana? Intel Sabara. Dari anggota pribadi. Sudah ada? Sudah. Ruang ganti Borneo, 5 personel Pamda dan 2 personel Pamda. Sudah. Sedia ada arti ya? Udah 86. Tapi Bapak tetap di bawah kendali Kapal Pering 1 ya? Ya, Pak. Pak siapa? Paun, Kapal Pering 1. Paun semua ya? Boy semua ya? Paun. Ya Pak ya? Oke. Kemudian 1D. Siap. Ya 1D. Pak Hole. Siap. Pak Hole. Selamat datang. Siap. Ya, saya juga sama Pak Hole. Siap. Ya kan? Siap. Ini udah libur 5 hari. Senin sampai Jumat Pak. Mau libur lagi. Nanti habis ini ya. Siap. Siap juga nggak? Siap. Siap. Oke. 1D membawai 4 pintu, 4 warna pintu. Merah, biru, kuning. Siap. Ya, merah, biru, kuning ya. Merah, biru, kuning. Oke. Untuk yang pertama merah. Ini adalah pengawalan. Pak Edi berarti. Siap. Ya sini. Ya Pak Edi. Pak Edi ini yang mengawal pemain semuanya dengan susunan seperti biasa. Siap. Susunannya ada gambarnya di sini, ya kan? Mengawal setiap awalan pertama motor, di belakangnya mobil patwal, kemudian barakuda, kemudian bis, baru motor 2. Ini gambarnya sudah jelas ini, menggambarkan. Tetapi ini situasinya akan bisa berubah. Bisa motor mobil bergerak, bis barakuda tidak. Bisa bis tidak dipakai, barakuda dipakai. Tergantung situasi. Pak Edi lah mengerti, ya. Jadi pekerjaan Pak Edi ini hanya pada saat pemain meninggalkan lapangan GBLA. Terlalu ringan saya dengan tidak sesuai ukurannya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya di tahapan berikut tadi sebelumnya kan kita sudah lihat juga gitu kan. Jadi ada yang bertugas di yang menjaga penonton juga gitu kan, mulai dari penonton masuk hingga penonton nanti keluar. Itu harus siap siaga juga. Mungkin ini pun perlu koordinasi ya dengan pihak Panpel lokal ya, dengan Panpel juga berkaitan dengan tadi yang aturan kalau saya tidak salah 15 menit pintu harus dibuka ya, 15 menit itu pintu harus dibuka tapi tetap dikawal oleh khawatir ada penonton yang tiba-tiba masuk seperti itu. Dan tadi pun dijelaskan juga tentang pengawalan di ruang ganti pemain tim tamu ya. Jadi pun ketika kita lihat di sini proses pengawalan itu kan motor, mobil, bisa barakuda atau bis, terus motor. Nah, bisa barakuda itu digunakan andai kala ada contoh nih kemungkinan ada partai yang habis pertandingan istilahnya rada omongan ya gitunya. Jadi omongan tuh kadang-kadang ya ada respon mungkin dari tim lawan yang memicu adanya oknum supporter yang ingin melempar, jadi akhirnya pakai barakuda, tapi sekarang aman-aman saja pakai bis seperti itu. Jadi itu merupakan protap yang dilakukan dan itu diobrolin biasanya sebelum pertandingan. Kemudian ring pintu kuning. Ya Pak Sujardi, silakan maju ke depan. Ya, apa di pintu kuning? Jelas ya Pak ya? Kemudian nanti CB-nya sebentar saya jelaskan. Kemudian pintu biru. Pak Dalmat Polda. Ya. Tadi ya satu ada semua. Pak Rahmat, maju. Pak maju. Pak ini jangan Pak Rahmat. Polres ini. Banding. Oke, maju. Ya, terus kas bilang saya Pak. Bapak jadi anak buahnya baik. Ya. Yang saya jelaskan di sini ring 1D sangat penting. Ring 1D ini adalah khususnya membackup di dalam lapangan. Ya Pak ya. Dengan CP kemarin ada evaluasi kita, jangan duduk di pagar, nyandar boleh, duduk di atas tidak boleh, duduk di bawah boleh Pak, di bawah pagar itu nggak ada masalah, tapi jangan besokan juga. Nah, temuan kita kemarin evaluasi banyak anggota yang duduk di sini Pak sebelum pertandingan dimulai, jadi tidak boleh. CP-nya adalah membackup situasi manakala ring 1C ada masalah satu orang, ya kan, tapi ini pasukan. Tapi bisa jadi digerakkan untuk membackup ring 2. Ya Pak ya, 2 apa? 2A bisa, 2C bisa, 2B bisa. Ya tergantung nanti saya akan perintahkan Pak Khalid. Jadi pergerakannya Pak Sujardi, pergerakannya Pak
Pak Edi lewat Pak Kolek, Pak. Karena kita memiliki sambungan radio yang langsung dengan Pak Kolek. Jelas Pak Kolek? Salaman dulu. Ada pertanyaan nggak? Ya. Salaman dulu ya, biar saling paham. Jadi di sini memang kalau kita lihat ya, koordinasinya memang sangat penting, koordinasi. Karena kan ya kita kan harapannya ya, baik lagi kita tekankan lagi, harapannya kan pertandingan sepak bola gitu kan di Bandung, di Jakarta, di Malang, di Surabaya, di Palembang mungkin, dan tempat-tempat lain itu berlangsung aman. Dan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau ini kayaknya rada-rada hanet nih gitu ya, agak panas gitu kan, nah biasa langsung petugas polisian segera melakukan koordinasi. Khawatir karena kan ya kita balik lagi ya, polisi pun manusia, kita pun manusia, terkadang terbersit di pikiran jahat misalnya ya udahlah kita melakukan tindakan yang langsung gitu kan. Dan inilah pentingnya mungkin koordinasi. Jadi apakah tindakannya harus masih bisa diamankan, dikondisikan, atau ada tindakan yang mungkin lebih keras. Nah, bisa dilakukan koordinasi ya, dilakukan koordinasi tadi menggunakan radio komunikasi supaya pertandingan berlangsung dengan lancar dan kondusif. Itu menjadi salah satu hal yang penting. Yang lain ya, betul ya? Oke, cukup. Kemudian dua A, Sabang Ring 2A, Pasar Dewo. Tidak kan? Pasar Dewo. Dibantu oleh Pak Asep. Ya. Kemudian anak buahnya Pak Dewo, Pak Asep, Ring 2A dan pintu masuk. Dibantu oleh Kanit Sabara. Semua Kanit Sabara ya. Kemudian anggotanya adalah Ring 2A. 2 Polwan, 2 Provos, 2 Intel, 5 Brimob, 3 TNI. Oke, belum tersalah. Nah, JP seperti kemarin. Ya, JP seperti kemarin melakukan pemeriksaan terhadap para penonton. Saya ingatkan pada anggota yang ada di pintu 2A yang jaga dari polsek-polsek, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bikin malu kita. Lakukan pemeriksaan. Sekarang tidak boleh bawa flare, tidak boleh bawa petasan, tetapi boleh bawa joran. Ya, joran ya. Joran itu adalah pancing itu, pancing itu. Jadi boleh, tapi yang boleh kayu sama bambu boleh. Ya, kemudian dua. Jadi di sini pun Pak Hendro Pandowo menjelaskan tentang dan mengingatkan lagi kepada petugas kepolisian yang bertugas ketika melakukan screening ya. Jadi pastikan lagi penonton tidak membawa barang-barang yang dilarang gitu kan, seperti minuman keras, senjata tajam, flare gitu kan. Joran itu apa deh kayak yang buat bendera itu, tapi bukan semacam bambu tuh, bukan ya. Jadi yang suka dipakai bendera tapi yang relatif lebih aman lah gitu daripada kayu seperti itu. Dan itu nggak dilarang kalau salah ya. Kalau joran itu memang nggak dilarang, tapi kalau kayu dilarang. Ya. Dobe Omar. Siap. Ya, mana siap. Kemudian 1 kompi Renmas. Ya. Ya udah ke 4 kali nih Pak ya. Tidak berubah ya. Tidak berubah. Jadi penempatannya, kalau dulu Bapak penempatannya di belakang pintu ini. Pintu merah tidak boleh. Karena pintu merah sudah ada 1 kompi. Pintu merah adalah ada pengawalan. Pintu kuning ada 1 Brimob. Pintu biru ada Sabara. Jadi jangan overlapping, jangan double-double. Dan di antara pintu ini Bapak susun Renmas anarkis. JP-nya seperti kemarin, tidak berkemungkinan tidak hanya mengamankan area aspal ini, tapi juga memberikan Pak Dewo yang selalu teriak-teriak dia, tolong, harus tolong. Ya, nanti dulu, damai. Ya. Terus Pak ya? Oke. Lanjut. Kemudian. Jadi Renmas itu adalah pengurai massa ya. Jadi itu ditempatkan di luar, kalau di dalam nggak boleh ya Dede ya. Karena kan kalau Renmas kalau nggak salah bawa ini juga ya, bawa yang istilahnya untuk membubarkan massa juga seperti itu. Dan ini dari 1 komandoin, jadi ada 1 komando, ada 1 petugas yang ini kalau namanya Pasadewo, betul ya? Ya, namanya Pasadewo ya. Jadi ketika Pasadewo bilang, ya tolong berkumpul Renmas di pintu A, B, C, misalkan seperti itu. Jadi langsung datang untuk menetralisir dan membuat kondisi kondusif seperti itu. Kita lanjut. 31, 32, 33, 34, 35, maju semua. Siapa? Sebutkan. Ya, saja 31, 32,
memfilter barang-barang berbahaya. Nah, Bawa bambu tidak boleh, petasan tidak boleh, ada yang mencurigakan, beli atasnya. Minuman keras tidak boleh, ya Pak ya. Nanti dikendalikan, dikoordinasikan, nanti saya cek kontraknya. Jelas? Oke. Kemudian tiga B. Jumbo. Ada yang baru nih. Tahu jumbo mana? Ya. Dapat saya jumbo membawai 3B1, 3B2. Maju Pak Sarjana. Aceh Budianto, maju. Sini. Anggota dilihat 3 propos, 3 reskrim, 10 narkoba, 25 realisasi. Ya itu dijelaskan Pak ya. Ya Pak ya, kemarinnya Bapak tahu ini. Bapak ada selalu. Ya kenapa ya. Jadi Bapak dikendalikan oleh Bapak ini. Ya Bapak seperti itu. Ya Bapak ini. Anggota Bapak ini 2 propos, Sores. Ya. 3 reskrim contohnya. Ada sini, sini. 3 reskrim. Oke. 10 narkoba. Ya. Jadi anggota ya Pak ya. Bapak muda ya. Dari 3 narkoba 10. 25 ada saja dari mana? Ada yang langsung ya? Siapa ya? CB-nya jangan meninggalkan tempat diri 3C, 3B ya. Ini parkir tempat orang berantem, tempat orang gesekan. Jadi harus betul Bapak patroli, Bapak lihat, Bapak atasi kalau ada masalah-masalah di situ. Jelas ya? Oke. Ya. Kemudian jadi dalam TWG ini pun dijelaskan ya, dijelaskan secara jelas, rinci terkait beberapa spot-spot di stadion yang biasanya menjadi lokasi gesekan ya. Ini kalau di sini di GBLA di pintu ya, pintu sama tempat parkir seperti itu. Jadi dijelaskan secara rinci agar intinya semuanya kondusif dan harus benar-benar standby ya. Harus benar-benar standby. Makanya ketika ini punten ya, kalau kita lihat juga dari video yang beredar juga yang terutama yang di ini ya, yang di gate 12 13 ya. 13 ya. Ada video juga yang istilahnya ya saya nggak ngerti juga apakah di situ ada petugas, harapannya sih ada ya. Tapi yang nggak ada itu mungkin yang megang kunci gitu kan, megang kuncinya. Gitu. Makanya berdasarkan dan itulah yang kabarnya diduga karena kita masih nunggu ya, tim cari fakta masih apa, tim gabungan pencari fakta masih melihat kondisi dan sebagainya, dan harapan kita ya semoga sejelas-jelasnya. Tapi andai kata harusnya ada tapi nggak ada, itu jadi persoalan. Semoga saja ya, karena di sini kalau kita lihat TWG-nya ini harus standby ya ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, jadi bisa langsung koordinasi untuk melakukan langkah berikutnya. Saya 3C. Kapan berinya warna atas, mas atas. Oke, atas ya. 35 realisasi. Ya. Oke. Satu tim Prabu. Iya, Bapak. Oke, jadi seperti biasa. Untuk itu, delegasi selesai. Saya buka forum diskusi. Ada masukan, ada saran, ada tambahan, silakan. Jelas? Jelas? Ya. 1, 2. Jadi kita sudah menyaksikan videonya. Kalau kita lihat memang hal yang tentunya dapat pelajaran kita ambil, semoga setiap pihak kepolisian ya, entah itu TNI maupun Polri ataupun pihak keamanan lainnya, ini menampilkan juga ya. Mungkin harapannya semoga saja sudah seperti itu, sudah dilakukan semacam tadi diskusi tadi ya, tadi pun ketika sudah sebelum beres TWG sok ada masukan nggak gitunya, kalau seperti itu. Jadi barangkali kan pasti ada beberapa ide-ide mungkin dari para anak buah lah ya, anak buahnya tadi Pak Kapolrestabes yang sekarang jadi Wakapolda di Jakarta, Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Hendro Pandowo MSI. Jadi seperti itulah kurang lebih ya. Jadi kalau kita simpulkan, memang dari video itu menunjukkan bahwa adanya koordinasi, adanya mungkin arahan yang jelas untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ya. Hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, karena tadi ya lumrah sebagai manusia terkadang kita panik, hukumannya chaos dan sebagainya, karena
Ya kita punten ya, bukannya menggali masa lalu, banyaklah kejadian ya di Indonesia gitu kan, isu pembakaran dalam stadion dan sebagainya. Terkadang kan banyak pemicunya ya, banyak pemicunya. Kita pun pasti harus saling introspeksi lah. Kita tidak ingin ini salah ini enggak lah, tapi kita harus saling introspeksi agar kedepannya bisa lebih baik. Oke, kurang seperti itu, dan harapan kita semoga yang pertama-tama adalah hal klasik sebenarnya, dan pasti semua ini menjadi harapan kita semua. Jangan ada lagi kekerasan, jangan ada lagi korban ya di sepak bola kita. Sepak bola kita yang tentunya menghidupkan ekonomi, menghidupkan banyak hal yang kita bisa saksikan langsung. Tapi sisi lain juga ada ancaman juga gitu kan. Kejadian kemarin itu sangat membuat kita sedih. Terakhir, bulan Piala Presiden ya. Ada 2 orang yang meninggal dunia di GBLA. Kita jujur sedihnya minta ampun loh. Kita jujur sedihnya minta ampun. Kita mendengar ratusan orang meninggal dunia dan ratusan juga mengalami luka-luka. Kita pun sama seperti teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, sama lah, semuanya hancur. Tapi harapan kita adalah semoga ini menjadi yang terakhir ya. Harus bersama-sama. Pasti kalau dikatakan siapa sih yang salah? Semua salah. Semua salah. Karena kalau kita tunjuk orang kan, ini ada 4 jari yang nunjuk ke kita. Jadi itu mungkin hal yang ya stop lah saling menyalahkan. Tapi kalau berkaitan dengan berkaitan dengan evaluasi itu penting agar hal ini tidak terjadi lagi. Karena tadi di video itu pun muncul dari Pak Hendro pun menyampaikan berdasarkan evaluasi dari pertandingan sebelumnya pasti mungkin akan fleksibel ya, ada mungkin beberapa hal yang akan dilakukan, ada mungkin ini nggak usah dilakukan lagi karena kemarin nggak efektif, ini seperti itu. Tapi ya harapan kita semoga semuanya berjalan lancar, sepak bola kita tetap hidup, dan tentunya ini yang terakhir ya. Tentunya salam untuk keluarga korban ya, keluarga korban yang tentunya pasti sangat, bahkan saya mendengar juga dari kemarin saya sama Dedi ya, tim YouTube PRFM, yang sampai bilang saya tidak ingin menyaksikan sepak bola lagi. Pasti itu sedih lah, tapi ya pastilah, karena kita kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan ayah, kehilangan ibu karena kejadian kemarin di Malang. Semoga itu yang jadi terakhir. Demikian mungkin ya, semoga ini video bermanfaat dan sampai jumpa. Semoga ada beberapa kesempatan lagi kita bisa ngobrol lagi ya. Tentunya harapannya kita terus memberikan kabar baik untuk sepak bola Indonesia. Atur nuhun, salam olahraga.